Halo Rangers, balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky. Kali ini di samping gue ada head unit Pioneer DMA Z5350BT. Nah, buat kalian Rangers yang ternyata udah terus keep update dan ngikutin perkembangan dari audio mobil, pasti kalian tahu kalau head unit ini bukan keluaran tahun 2023. Karena memang head unit ini adalah keluaran tahun 2020, tapi sampai saat ini masih dijual di market Indonesia dan juga masih banyak digemari. Apakah masih worth it beli head unit Pioneer ini di tahun 2023? Ikuti reviewnya sampai habis. Seperti biasa Rangers, kita akan mulai review ini dari 7 bagian. Mulai dari desain, layar, fitur, audio, garansi, made in, dan harga. Kita langsung mulai reviewnya dimulai dari bagian desain. Rangers, kita masuk ke bagian desain DMH Z5350BT ini. Secara overall look, tampilan dari layar bagian depan ini sudah berbentuk bezel-less. Jadi kita bisa lihat clean, sleek di bagian samping-samping dari head unit DMH Z5350BT ini. Kita masuk ke bagian tombol yang ada di sebelah kanan layar. Paling atas adalah tombol untuk masuk ke home atau menu. Oke, dan di baris kedua ini adalah tombol untuk display off dan display on. Bagian yang ketiga ini adalah tombol untuk masuk ke menu di mana kita bisa atur brightness-nya. Ini ada pilihan untuk night and day. Dan di bagian sini juga ada untuk masuk ke konfigurasi setting. Yang bagian bawah di baris keempat ini adalah tombol untuk voice command. Jadi kalau kita lagi connect ke CarPlay atau Android Auto, kita bisa aktifkan voice command melalui tombol ini. Dan di bagian bawahnya lagi ada tombol volume up dan volume down. Bodi head unit Pioneer DMA Z5350BT ini adalah berchassis double din, di mana head unit ini berukuran universal yang bisa dipasang di semua jenis mobil. Oke Rangers, kita lihat lebih dekat dari bagian belakang yang dipunyain body head unit Pioneer DMA Z5350BT ini. Di tengah-tengah yang besar ini adalah fan. Kemudian di lubang-lubang dari bagian sebelah kiri ada untuk input microphone. Kemudian ini adalah input untuk remote steering. Ini adalah input USB. Ini adalah lubang input untuk aux. Dan ini ada sikring 10 ampere. Dan ini adalah untuk soket power. Ke bagian sebelah kanan kita bisa lihat di sini ada tulisan front, rear, dan juga subwoofer. Ini adalah 3 pre-out yang dipunyain head unit Pioneer. Dan di 4 tombol tengah sini adalah untuk video in dan video out dan juga RCA-nya. Dan di bagian atas ini untuk rear camera input dan bagian bawah untuk antena radio. Kita masuk ke bagian layar. Layar dari Pioneer DMA Z5350BT ini berukuran 6,8 inch dengan teknologi capacitive touchscreen. Sudah support HD 1080. Gimana dengan the whole experience pada saat kita menyentuh layar dan juga tampilan dari user interface-nya? Kita intip lebih dekat. Jadi kalau kita lihat tampilan UI-nya pada saat kita masuk ke menu, tampilan menunya seperti ini. Nah, ini ciri khas dari tampilan UI-nya Pioneer yang gue suka. Karena tampilannya nih jelas banget dan gak terlalu kebanyakan menu. Kalau kalian gimana Ranger? Suka nggak sama tampilan yang simple seperti ini? Dan overall pada saat gue cobain feeling touch antara tombol-tombol dan juga layar-layar, gue rasa ini feeling touch-nya kerasa cepet banget. So, gue bisa bilang untuk Pioneer good job karena the whole experience pada saat kita menyentuh layar-layar yang ada di head unit ini rasanya nih nyaman banget. Masuk ke bagian fitur. Fitur dari head unit Pioneer 5350 ini Rangers memiliki fitur-fitur basic yang umum, mulai dari Bluetooth, kemudian ada USB. USB-nya sendiri ini sudah fast charging 1,5 ampere dan juga head unit ini sudah bisa bisa diinput dengan kamera mundur dan juga connect ke remote steering untuk mobil-mobil yang belum berteknologi CAN bus. Untuk special feature-nya sendiri, 5350 ini bisa CarPlay dan Android Auto via USB dan juga bisa mirroring
bukan mirroring, bisa webling maksud gue Rangers. Kita langsung coba ini special feature yang dipunyain dari head unit ini. Untuk Apple CarPlay di head unit DMA Z5350BT ini masih pakai kabel USB. Kita caranya gampang banget, tinggal colokin sambungannya dan secara otomatis nanti Pioneer akan memasukkan kita ke Apple CarPlay. Oke, ini tampilan Apple CarPlay yang ada di Pioneer DMA Z5350BT ini Rangers. Nah, memang sih kalau untuk CarPlay sendiri di head unit manapun tampilannya nggak banyak beda ya, kurang lebih seperti ini aja nih. Buat kalian yang ingin tahu lebih detail tentang Apple CarPlay, kita udah bikinin videonya, kalian bisa klik link di atas atau link deskripsi di bawah ini. Oke Rangers, sekarang kita cobain fitur Android Auto yang ada di DMA Z5350BT ini. Tadi pada saat gue colok handphone Android gue ke head unit ini, langsung muncul Android Auto-nya. Ini adalah tampilan Android Auto yang ada di head unit Pioneer ini. Nah, sama nih Rangers, buat kalian yang penasaran tentang aplikasi Android Auto, apa aja yang bisa kalian nikmatin dan manfaatin, kita udah pernah bikinin videonya, kalian bisa klik link di atas atau di link deskripsi. Oke, dan the whole experience pada saat gue nyobain Android Auto-nya sama nih seperti gue menggunakan CarPlay, semuanya berjalan dengan smooth, gue juga ngerasain cepet. Untuk kita masuk ke detect ke Maps-nya aja nih juga berjalan dengan cepat. Semuanya tergantung dari signal handphone kalian ya Rangers. Oke Rangers, ini adalah aplikasi Weblink. Kita cobain nih ya fitur apa aja yang bisa dibuka di Weblink, mulai dari musik, YouTube, video. Di sini juga ada tanggalan. Kalau kita pencet bisa berubah. Terus kalau kita geser, di sini ada restoran dan juga di sini ada sama nih, ini kayak dari ini aplikasi apa ya? Oh, Yelp. Ini aplikasi Yelp. Dan ini aplikasi Zomato. Oke, fitur Weblink ini juga bisa kita dapetin di Pioneer seri yang basic seriesnya, mulai dari DMH A245BT dan DMH A345BT. Sayangnya nih ya Rangers, untuk Weblink yang ada di DMH Z5350BT ini, Weblinknya dia nggak ada fitur mirroring, sedangkan kalau di seri-seri basic itu ada. Nah, buat kalian yang cari head unit seri basic udah ada fitur Weblink, kalian bisa tonton videonya nih DMH A245BT dan DMH A345BT. Masuk ke bagian audio. Head unit Pioneer 5350 ini memiliki watt power output 50 kali 4 dan juga memiliki 3 pre-out, bisa kalian masukin untuk speaker depan, speaker belakang dan juga subwoofer. Settingan audionya udah lengkap banget karena sudah punya 13 band equalizer, ada time alignment dan juga ada crossover. Gimana dengan settingannya? Yuk kita masuk lebih dekat. Oke, kita akan masuk ke bagian audio. Di sini settingannya akan lebih lengkap lagi karena memang kelebihan dari head unit brand Jepang, dia punya 3 settingan audio yang lengkap. Nih ya Rangers, kita masuk ke bagian setting, kemudian kita pilih audio. Nah, ini adalah ciri khas dari tampilan settingan audio yang dimiliki sama Pioneer. Mulai dari bagian paling atas ada equalizer, terdiri dari 13 band equalizer. Di sini juga ada settingan-settingan yang bisa kalian pakai, tapi pada umumnya kita cukup pakai yang flat atau kita custom sendiri biar suaranya enak. Kemudian bagian yang kedua ini ada fader balance. Ini standar Rangers untuk mengaktifkan speaker mana yang akan hidup. Mute level, dan di bagian sini ada source level adjuster. Jadi sumber yang kalian mainkan nih mau bunyi di angka mulai dari berapa. Defaultnya itu selalu dimulai dari 0. Ini juga lengkap nih karena dia udah ada input untuk subwoofernya. Jadi kalian bisa matikan dan kalian bisa hidupkan. Nah, ini juga speaker level. Di speaker level ini juga settingan yang cukup penting. Kalau kita ganti speaker depan, speaker belakangnya kan otomatis suaranya akan lebih kenceng nih. Karena bawaan watt power speaker standar masih lebih kecil. Kita bisa gedein, kecilin speaker kita di sini. Ini untuk yang front, yang left, dan juga subwoofer. Dan settingan yang penting banget yaitu settingan crossover, dimana dengan settingan ini kita bisa nge-cutting frekuensi speaker yang kita mau, mulai dari speaker depan, speaker belakang, dan juga settingan subwoofer. Tadi subwoofernya sempat gue offin. Wait ya, coba gue onin lagi biar dia hidup. Untuk crossover subwoofer udah gue hidupin.
Di sini juga ada settingan subwoofer setting, sama kita masuk juga ke settingannya si crossover. Gue rada bingung nih kenapa Pioneer mecahin antara crossover dan subwoofer setting. Ini ada settingan untuk time alignment-nya. Kita punya listening position di mana kita bisa atur. Nah, ini untuk settingan time alignment di mana kita akan atur secara manual ukuran yang kita mau input. Nah, terakhir ada settingan kayak auto EQ, terus juga ada measurement, self setting, load, bass boost. Ada rear speaker output, loudness, automatic level control, dan sound retriever. Nih kita bisa setting di mode 1 atau mode 2 atau off tergantung dari settingan yang kita save. So, overall 3 settingan utama yang dimiliki sama head unit brand Jepang udah ada di sini. Dari graphic equalizer ada 13 band. Kemudian ada crossover dan juga ada time alignment. Nah, ini 3 settingan yang penting banget, dan Pioneer DMA Z5350BT ini settingan audionya lengkap. Oke, sekarang kita akan bahas 3 hal terakhir, yaitu garansi made in dan juga harga. Head unit Pioneer 5350 ini bergaransi selama 1 tahun, negara pembuatannya di Thailand, dan harganya sendiri dibanderol kisaran 6,5 juta. Harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya Rangers. Oke, kita udah sampai di bagian kesimpulan bagaimana tentang the whole experience gue pada saat mereview head unit Pioneer DMH Z5350BT ini. Jadi, 3 hal yang gue suka dari Pioneer adalah pertama, tampilan user interface-nya ini memang simple. Jadi, udah familiar lah karena memang Pioneer salah satu brand kawakan yang jadi best seller dari tahun ke tahun. Yang kedua yang gue suka adalah special feature-nya USB, CarPlay, dan Android Auto. Bagi sebagian orang, mereka berharap bisa pakai yang wireless, tapi bagi sebagian lagi lebih nyaman pakai USB. Karena memang teknologi USB kalian bisa sambil ngecas handphone, dan juga konektivitasnya nih lebih cepat dibandingkan dengan yang wireless. Jadi gue personal nih Rangers lebih suka yang USB karena gue orang yang suka lupa ngecas handphone. So kalau gue pakai wireless tuh wah gila, handphone gue tuh bakalan sering lowbat pada saat gue pergi nih keluar rumah. Dan yang ketiga yang gue suka tentunya dari karakteristik audio dan juga settingannya yang lengkap. Ini adalah keunggulan dari head unit Pioneer DMH Z5350 yang gue suka. Untuk bagian yang gue nggak suka, oke, secara overall karena memang Pioneer 5350 ini dikeluarkan 2020, sekarang udah Januari 2023, jadi 2001, 2002, 2023 udah 3 tahun. So, secara teknologi memang jadinya nggak ada yang spesial, tapi fitur-fitur utamanya tetap bisa kita nikmatin. Dan untuk keseluruhan operating sistemnya sendiri, walaupun udah 3 tahun, gue ngerasain masih enak, masih nyaman. Makanya nih head unit Pioneer 5350 ini masih laku sampai sekarang. Jadi kekurangannya ya tadi aja, belum ada fitur spesial nih Rangers. Buat kalian nih yang ternyata pingin nyari head unit brand Jepang dengan harga yang kurang lebih sama, ini kan juga Pioneer 5350 punya kompetitornya, yaitu dari brand-brand yang lain. Kalian bisa kepoin di YouTube channelnya SM Audio Bros, masuk ke playlist di bagian SM Review. Di situ kalian akan lihat banyak review-review produk yang udah kita lakuin, dan di situ juga banyak head unit. Kalian bisa cek, dan kalian bisa juga kepoin IG-nya SM karena di situ kita suka kasih grafik perbandingan antara head unit brand A, B, C, D dengan seri-seri yang ada di level yang sama. Buruan nih kepoin IG-nya SM Audio Bros. Jangan lupa di-follow ya Rangers ya. So, buat kalian juga yang lagi cari-cari head unit atau mau upgrade audio, kaca film, peredam, dan beragam audio aksesoris mobil lainnya, kalian bisa kontak tim sales di SM Audio Bros. Ada di sini kontaknya. Dan kalian bisa kunjungin website kita di smaudiobros.com. Di sana kalian bisa dapetin beragam inspirasi produk yang menarik. Sekian video kali ini. Sekali lagi thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.